Muslim boleh mengucapkan selamat Natal? Oke, kita cross check di sini. Orang beranggapan begitu selalu mengecilkan teman-teman Nasrani bahwa lu harus ngucapin juga. Lu nggak ngucapin, lu nggak toleran. Teman-teman nanti bisa lihat ya, searching di YouTube penjelasan Habib Ali Al-Jufri. Ini ulama sangat dihormati oleh para Muslim di Indonesia ya. Habib Ali Al-Jufri. Ya, dia menjelaskan tuh nanti. Saya akan mengutip pendapat beliau, penjelasan beliau. Sebelum saya ngutip ini ya. Kata beliau, sebagian besar ahli fikih kita itu mengharamkan pengucapan selamat kepada umat agama lain dalam hari raya mereka. Tapi dengan catatan, pengharaman itu bukan karena adanya nas atau teks tegas bahwa itu nggak boleh, bukan. Tapi mengingat bahwa dalam tradisi mereka ketika itu, kalau ada orang mengucapkan selamat kepada umat agama, itu artinya mengakui. Legitimasi langsung. Di zamannya Mas Adi. Di zamannya. Saya juga ingin mengoreksi ini pandangan sebagian orang yang kalau mengucapkan itu sambil membenarkan agama mereka. Nggak apa-apa lah, Kristen juga agama yang benar, sama-sama jalan menuju Tuhan gitu. Itu juga salah. Ini ada dua kubu, Mas. Ada orang yang terlalu ekstrim, kadang-kadang memukul rata semua yang mengucapkan itu melakukan keharaman, bid'ah, kemudian dia bahkan keluar dari Islam misalnya. Itu salah. Ada juga yang mengucapkan sambil mengafirmasi, mengakui keabsahan agama mereka. Ini juga salah. Jadi sedikit kesimpulan di perbincangan kita adalah Muslim boleh mengucapkan selamat Natal asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Terima kasih untuk kebersamaannya selalu. Terima kasih untuk segala supportnya ya, dan juga segala masukannya. Ini benar-benar sangat menyemangati. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus akan berikan tayangan yang memberikan keberuntungan secara edukasi. Dan untuk topik hari ini menarik dikarenakan memang setiap tanggal 25 Desember selalu ada polemik yang kemudian membakar kebersamaan antar kebangsaan. Ini sesuatu yang seperti memang ada pihak yang senang sekali membuat ini menjadi diskusi-diskusi yang mengarah kepada perselisihan. Tapi ini menarik teman-teman semuanya ya. Mungkin dengan pembahasan hari ini kita jadi akan lebih sama-sama paham gitu bagaimana caranya sih sebenarnya untuk bawa kebersamaan yang kalau nggak salah ya 10 tahun yang lalu tuh perbedaan agama menjadi hal yang biasa gitu ya. Dan qadarullah memang setiap tanggal 25 Desember ada saudara kita yang menganut kepercayaan yang berbeda juga melaksanakan hari rayanya. Dan mengucapkan atau tidak pun nggak akan menjadi masalah sih sebenarnya gitu. Dan teman saya yang berbeda keyakinan yang Nasrani sekalipun saya nggak ucapin pun nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma memang selalu ketika di sosial media keluar itu polemik-polemik itu yang kemudian akhirnya membuat perselisihan yang tidak perlu gitu ya. Baiklah, hari ini saya kemarin ini saya mendapati sesuatu hal yang menarik ya dari salah satu guru kita yang mengatakan bahwa ternyata ulama-ulama di Al-Azhar itu mengucapkan selamat Natal. Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan guru kita yang juga lulusan Al-Azhar. Langsung kita akan bahas bersama Ustadz Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kesini lagi Ustadz. Terima kasih sudah diundang. Tenang aja Ustadz. Kalau dipotong juga kajian di sini. Aman. Langsung saya ke situ ya. Baiklah, sehat Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, belakangan saya mendapatkan potongan pernyataan antum ya kan, yang kemudian mungkin di beberapa hal, di beberapa aspek untuk teman-teman kita yang berada di satu institusi, satu kebersamaan community yang mau nggak mau kemudian harus mengucapkan ada sedikit kelonggaran di sana. Nah, tapi tetap aja memang ada juga yang benar-benar tidak mau mengucapkan begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mungkin penjabaran dari antum, kira-kira apa sih dasar dari pendapat antum itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih sudah diundang kembali. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pengutipan ya. Saya bukan seorang mujtahid. Artinya yang benar-benar memproduksi hukum dengan kreasi nalar sendiri, enggak. Saya mengikuti pendapat ulama dan saya akan bacakan nanti beberapa potongannya ya. Saya juga menghormati teman-teman muslim kita yang berpandangan bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh.
Karena bagaimanapun ini sebetulnya kalau kita mau teliti perbedaan sudut pandang ya. Nah, saya berikan penjelasan sederhana begini Mas Ari. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal itu artinya kita mengakui keyakinan umat agama lain. Oke. Sampai batas tertentu, kalau orang mengatakan haram dengan sudut pandang begini, kadang ada benernya kan? Iya nggak? Yang mengucapkan selamat Natal seolah-olah kita mengakui imannya orang Kristen misalnya. Ada benernya kan kalau dikatakan haram. Tapi apakah semua orang yang mengucapkan selamat Natal itu punya niatan begitu? Enggak. Faktanya enggak kan? Ada orang yang mengucapkan itu hanya sebatas interaksi sosial saja. Basa-basi. Saya menyebutnya basa-basi. Nah, ada orang-orang enggak setuju tuh istilah basa-basi. Saya akan bacakan nanti fatwa Darul Ifta Mesir. Ini lembaga fatwa yang diisi oleh ulama-ulama besar Al-Azhar. Yang menulis ini adalah seorang mufti. Bukan hanya seorang ahli fikih, tapi mufti. Artinya levelnya itu di atas fakih, di atas ahli fikih ya. Mufti ini yang betul-betul paham realitas, paham hukum Islam, paham bagaimana mengkontekstualisasikannya di zaman kekinian. Gitu. Itu namanya mufti ya. Nama muftinya Nasr Farid Wasil ya. Silahkan nanti bagi kawan-kawan yang ingin mengecek penjelasan saya ini, Darul Ifta Al-Misriyah di webnya. Nasr Farid Wasil ini siapa? Anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar. Hayat Kibarul Ulama. Di Al-Azhar itu ada ulama-ulama sepuh tergabung dalam komunitas Dewan Ulama Senior. Jadi ulama sepuh ini ya belajar agamanya udah separuh bahkan mungkin sebagian besar hayatnya untuk belajar agama ya seorang mufti. Jadi nggak sembarangan ketika mengeluarkan dan saran saya kepada orang yang tidak setuju, coba kita respon dengan kepala dingin. Jangan buru-buru menyalahkan pendapat ulama begitu ya. Kita bukan latar belakangnya gitu ya. Kita kayak yang bukan ahlinya, kita harus sadar diri. Ini kita perlu ya. Kita perlu ngaca dan kemudian sadar diri kita ini siapa, yang orang yang kita kritik ini kemudian siapa gitu ya. Saya merasa perlu menjelaskan ini karena ada nih sebagian orang-orang termasuk ustadz lagi yang berpandangan kalau ada muslim mengucapkan selamat Natal itu tidak paham agama, lemah imannya. Ini Grand Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Thoyib, pemimpin tertinggi Al-Azhar ya. Itu biasa saja mengucapkan selamat Natal kepada para pendeta Kristen Koptik di Mesir, bukan ikut upacara mereka loh ya, hanya sebatas mengucapkan, diliput di koran-koran, di media, biasa aja. Saya sekolah di sana tiap tahun ngeliatin begitu, biasa aja. Sekarang ini ada mufti Mesir, ulama besar juga gitu ya, itu orang nggak paham agama. Ini orang-orang yang boleh kan nggak paham agama maksudnya. Terus mereka itu kemudian lemah imannya. Saya, mohon maaf Mas Ari, saya ini jatuhnya bukan ulama tapi sebagai pelajar aja. Tapi paling tidak saya paham akidah. Saya menulis buku tentang akidah. Belajar akidah selama 8 tahun setengah kurang lebih ya, jurusan akidah filsafat. Menulis buku tentang akidah, dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya juga secara pribadi itu menolak keyakinan orang Kristen. Jadi Anda nggak perlu meragukan iman saya. Saya ini muslim yang berpegang teguh pada ajaran diajarkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Agama Kristen itu dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka menyimpang dalam keyakinan kita. Bahkan saya menulis buku khusus yang mengkritik Kristen. Mas Ari kalau baca buku saya, ada buku judulnya Runtuhnya Teori Polemik Kitab Suci. Di chapter pertama itu saya mengajukan kritik atas doktrin Trinitas yang diimani oleh saudara-saudara kita dari umat Nasrani. Jelas ini ya, bahwa saya nanti kita bahas di episode yang lain itu. Jadi saya muslim, saya mengerti akidah Islam, saya menolak ajaran Kristen, tapi kalau ditanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, kita harus jernihkan terlebih dulu perkaranya. Ini pengucapan ini masuknya bukan dalam ranah akidah, tapi dalam ranah sosial, muamalah. Ya, dalam akidah kita tegas, gak ada orang muslim yang meyakini Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini udah beda, udah jelas, nggak usah dikompromikan ya. Sudah. Tapi menyangkut interaksi sosial, nah para ulama yang bolehkan ini melihat ini bagian dari interaksi sosial, bagian dari albir. Albir itu artinya berbuat baik. Kita kan nggak dilarang. Ada ayat Al-Quran nanti saya akan kutipkan ya. Nah, yang perlu saya tegaskan juga begini, saudara-saudara kita yang mengharamkan itu merujuk pada fatwa-fatwa ahli fikih ya. Saya membaca juga fatwa itu. Artinya saya menyadari betul bahwa para fuqaha atau ahli fikih kita memang mengharamkan. Sebagian mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Teman-teman nanti bisa lihat ya, searching di YouTube penjelasan Habib Ali Al-Jifri.
Ini ulama sangat dihormati oleh para Muslim di Indonesia ya. Habib Ali Al-Jufri. Ya, dia menjelaskan tuh nanti. Saya akan mengutip pendapat beliau, penjelasan beliau. Sebelum saya ngutip ini ya. Kata beliau, sebagian besar ahli fikih kita itu mengharamkan pengucapan selamat kepada umat agama dalam hari raya mereka. Tapi dengan catatan, pengharaman itu bukan karena adanya nas atau teks tegas bahwa itu nggak boleh, bukan. Tapi mengingat bahwa dalam tradisi mereka ketika itu, kalau ada orang mengucapkan selamat kepada umat agama, itu artinya mengakui. Legitimasi langsung. Di zamannya Mas Ari. Di zamannya. Jadi at-tahni'ah indahum tusawi al-iqrar. Tahni'ah itu artinya pengucapan selamat. Itu sama dengan Anda mengakui di zamannya. Makanya diharamkan. Logis gak? Ya logis dong. Di zamannya orang mengucapkan selamat itu sama dengan mengakui, kemudian ada unsur tasyabbuh. Ikut-ikut dengan upacara keagamaannya. Diharamkan sama ulama. Ya wajar dong, gak salah dong. Ya, kata Habib Ali, sekarang zamannya udah beda. Sekarang itu silahkan nanti baca. Lihat Tahniat al-Masihiyyin Al-Habib Ali Jufri di YouTube. Lihat video beliau. Ini saya gak mengada-ngada ya. Sekarang zamannya udah beda kata beliau. Sekarang zamannya itu orang ketika mengucapkan selamat di kantor nih misalnya, atasan ke bawahan atau sama karyawan, bro, selamat Natal ya. Kan gak ada unsur istilahnya kita mengafirmasi keyakinan orang lain kan. Itu hanya sebatas basa-basi, bahasanya begitu. Mujamalah bahasa Arabnya. Basa-basi yang tidak ada unsur kaitannya dengan keyakinan. Bagaimana hukumnya? Ya boleh. Nah, kaidah usul mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Bahwa hukum, ketetapan hukum dalam Islam itu berjalan dengan adanya ilat. Ilat itu artinya sebab. Sebab yang menjadikan hukum itu sesuatu itu haram. Kan dulu sebabnya kalau orang mengucapkan sama dengan mengakui. Sebabnya itu kan yang menjadikan hukum mengucapkan selamat itu menjadi haram. Sekarang ilat itu udah nggak ada gitu loh. Rata-rata orang Indonesia, presiden, apa pejabat, atau bupati, apa lurah gitu ya, mengucapkan selamat itu bukan dalam arti mengakui agama mereka, bukan mengakui iman mereka, tapi itu hanya sebatas interaksi sosial semata, basa-basi saja. Nah, karena ilatnya nggak ada, berarti hukum keharamannya harusnya nggak ada dong. Nah, makanya berubah hukumnya sekarang berhubung urf itu artinya adat istiadat yang udah beda. Orang mengucapkan selamat itu hanya sebatas basa-basi saja gitu ya, maka tidak jadi masalah. Jadi saya ngomong begini, saya menghormati loh ya orang yang berpandangan enggak tetap haram karena ada empat imam katanya gitu. Ya itu tadi. Kalau merujuk pada penjelasan Habib Ali Al-Jufri itu para fuqaha boleh mengakui ahli fikih itu mengharamkan, tapi karena memang konteksnya di zamannya pengucapan itu setara dengan mengakui, mengafirmasi gitu loh. Nah, di zaman kita kan Mas Ari kalau misalnya punya teman orang Kristen ngomong bro sama Natal ya. Ada nggak sih unsur kita itu mengafirmasi keyakinan? Nggak ada kan? Itu kayak biasa-biasa aja kan? Apalagi sekarang kita di tengah seperti mereka ngucapin kayak alhamdulillah, astagfirullah gitu. Iya gitu kan sekarang itu. Nah itu ya, itu yang perlu ditegaskan. Jadi saya kira ini kita perlu mengedukasi publik ya. Sejauh menyangkut persoalan khilafiyah, mari kita sama-sama membuka dada kita. Orang yang mengharamkan kadang-kadang punya alasan yang benar kok. Tapi yang membolehkan juga punya landasan gitu loh. Ya udah sama-sama terima. Nah saya dibilang seolah-olah mengada-ngada. Ayo saya baca ya. Ini ulama Al-Azhar yang bilang. Saya hanya mengutip. Waktu itu saya ditanya Mas Ari. Itu potongan saya itu ceramah lama. Ceramah lama. Cuma biasa kerjaan orang zaman sekarang kan. Dipotong-potong dulu supaya viewersnya naik gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya nggak jadi masalah. Sekarang saya mau klarifikasi. Waktu itu ada karyawan nanya sama saya. Dia hidup di kantor. Di kantor, teman-temannya saling ngucapin begitu, dia merasa risih kalau merasa nggak enak gitu loh. Ya saya kasih fatwa ini Pak, ulama Al-Azhar, dewan fatwa di Mesir, itu tidak jadi masalah selama akidah kita terjaga ya. Selama akidah kita terjaga tidak ada jadi masalah. Mana ayo buktinya, silahkan nanti kawan-kawan cek ya. Tapi penjelasan Habib Al-Jufri silahkan nanti searching di YouTube itu. Sekarang saya akan bacakan fatwa dari Darul Ifta Mesir. Oh ini dari Utama Mesir, kita kan di Indonesia, Mas. Quran kita dengan orang Mesir itu sama, hadisnya sama, rujukan kita itu sama. Gak usah beda ini Mesir ini, ya namanya kita bicara Islam, rujukannya sama. Justru ini orang-orang yang menghabiskan mungkin separuh dari hayatnya atau lebih untuk mempelajari agama. Gak mudah loh bikin fatwa itu, harus paham fikih, paham metode istidlal. Meramu itu bukan perkara sembarangan. Coba kita hormati ya, kita belajar menghormati pendapat ulama. Dengarkan nih. Kata Darul Ifta,
lamani syar'an min tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim wa munasabatihim. Tidak ada larangan secara syariat dalam mengucapkan selamat kepada orang non-muslim dalam hari raya mereka dan upacara-upacara mereka. Walaysa fi dzalika khurujun 'anid din. Itu bukan bagian dari kemurtadan, keluar dari agama. Kan ada sekarang ustadz-ustadz yang, mohon maaf ya, yang menyebut ustadz seperti ya udahlah, udah terlanjur diustadkan ya kan. Bilang katanya orang nggak paham agama, lemah iman. Lah ini Darul Ifta bilang itu bukan bagian dari tindakan yang bisa mengeluarkan orang dari agama. Kama yadda'i ba'dul mutasyaddidin, sebagaimana yang diklaim oleh kaum ekstremis. Beliau menyebut orang yang mengucapkan selamat Natal haram itu bagian dari ekstremitas dalam beragama. Islam itu gampang kok, nggak serumit yang Anda bayangkan. Ghairil arifin bi takamilin nusus syar'iyyah wa mura'ati siyaqatiha wa anna kal jumlah wahidah. Wa qad qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyyah min ghairi muslim. Nabi menerima hadiah dari orang non muslim. Wa zara mardahum, mengunjungi orang sakit, orang sakit di antara mereka, wa amalahum, berinteraksi dengan mereka, wasta'ana bihim, bekerja sama gotong royong dengan mereka, fisilmihi wa harbi haitsu lam yarminhum kaidan, kullu dzalika fi daw tasamuhil muslimin. Semuanya itu adalah dalam konteks toleransi orang muslim ma'a mukhalifihim, dengan orang yang berbeda dengan mereka, fil itiqad, dalam keyakinan. Walim fariq maula. Nah, kemudian ada ayat Quran yang disebut wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, maka berbalaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Perintah dari Al-Quran nih. Jadi ulama yang bolehkan itu, Mas, itu memandang ucapan itu hanya bagian dari penghormatan sosial saja. Paham nggak? Penghormatan sosial saja. Nah, Qurannya mengatakan ini, mufti yang bilang begini, kalau kalian diberikan penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Ajaran Islam nih. Ya, orang dalam, misalnya Mas bertetangga dengan orang Kristen, waktu Lebaran dia ngasih makanan, kemudian waktu Anda sakit misalnya dia berkunjung. Apa salahnya sih ketika Natalan kita ngasih aja supaya menyenangkan dia doang gitu loh? Gak ada urusan dengan keyakinan. Nah, itu perintah itu ajaran Al-Quran. Kemudian ada ayat Al-In. Tadi saya mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal itu bagian dari albir, kata Habib Ali Al-Jufri. Albir itu artinya berbuat baik. Dan ada ayat dalam Al-Quran, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang. Nih, lihat. Allah tidak melarang kalian semuanya, wahai orang-orang Islam, untuk berbuat baik, antabarruhum, berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Kita hidup damai kan? Bukan dalam konteks perang kan? Yang berdamai dengan tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Kita nggak diusir kan sama saudara-saudara kita yang non muslim ini kan? Kita hidup damai kan? Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik. Albir, di situ ada kata antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ulama yang membolehkan melihat bahwa pengucapan selamat itu bagian dari albir, berbuat baik secara sosial, ya. Kita nggak bicara keyakinan di situ. Ya, tapi itu gini, yang jadi patokan itu bukan lafaz, Mas. Al-ibrah bil ma'ani wal maqasid. Jadi yang menjadi patokan itu adalah makna dan maksud. Sampean ketika ngeliat orang ucapin selamat Natal itu maksudnya apa sih? Itulah yang jadi patokan hukum. Bukan lafaz selamat Natalnya gitu loh, paham nggak? Orang kan mengucapkan itu karena maksudnya hanya ya udah basa-basi, menyenangkan, ya kan? Nggak boleh dihukumi kafir. Berarti bukan lafaz. Dalam itu hatinya juga tetap ada pengingkaran kan? Iya, saya segini nggak mengucapkan loh ya. Saya nggak mengucapkan, tapi saya menghormati. Saya ingin meluruskan komentar orang-orang yang seolah-olah kalau ada orang membolehkan itu keluar dari Islam, menyalahi pendapat ulama. Lah ini ulama yang bilang kayak begitu, Ustaz. Ulama nih, lihat. Fatwa Nasr Farid Wasil, fatwa nomor 3670. Silahkan nanti dicek ya. Nah, sekarang nih kita lihat tadi di layar berarti ya. Dengarkan Mas nih. Orang sekarang pengen yang simpel-simpel kan? Oke, saya tadi berikan penjelasan begitu. Kesimpulannya apa? Supaya saya nggak dibilang mengada-ngada nih. Ala dzalik, kesimpulannya nih, setelah dipaparkan dalilnya, silahkan nanti dicek dalilnya ya. Dicek dalilnya itu di website ada. Al-Khulasah, ringkasannya, kesimpulannya. Ala dzalik, berdasarkan hal di atas itu, fa inna Darul Ifta al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Lembaga fatwa ini bukan orang-orang yang baru mondok kemarin. Itu wajib hafal Quran, wajib paham fikih, usul fikih, mantik, balaghah, baca Quran tuh nggak kayak kita. Mereka itu cara baca Qurannya beda sama kita. Coba dong,
Kita belajar menghormati dong, ya Allah. Zaman sekarang itu Mas, orang tuh kok gampang gitu ya nyalahin ulama. Beda dikit dengan kelompoknya langsung diomel-omelin di muka umum. Coba ya. Itu masuk ke dalam itu pertanggungjawaban di akhiratnya. Saya mah kasihan doang. Itu pertanggungjawaban akhirat luar biasa loh. Anda akan ditanya, Anda bukan ahlinya kok Anda bisa menyalah-nyalahkan orang yang sudah belajar agama bertahun-tahun. Masuk dalam mempermalukan saudara sendiri juga maksudnya. Iya, ya itu dosa, semua kita tahu dosa itu ya. Ya, hati-hati ya. Saya ingin kepada siapapun ini mah, kepada siapapun ya. Fa inna darul ifta al-misriyah tara annahu la mani'a syar'an min mujamalah. Nih, saya ngomong basa-basi kan di ceramah itu tuh. Ya. Waktu saya dipotong itu ceramah di Masjid Nabawi, dipotong. Saya bilang itu Pak cuma basa-basi, nggak jadi masalah. Saya ngomong basa-basi kan, karena memang itu konteksnya adalah orang perkantoran. Ya udah interaksi sosial mereka kayak begitu. Saya kasih fatwa ini. Ini kan lebih relevan kan? Min mujamalah ghair muslimin, dari basa-basi, bersikap mujamalah itu basa-basi Mas. Basa-basi dengan orang non muslim, tidak ada larangan secara syariat. Wa tahniatihim, mengucapkan selamat. Au muasatihim, atau menghibur mereka. Sampai punya orang Kristen kemudian kena musibah, kita hibur, kita beri hadiah. Islam nggak melarang itu. Jadi gini ya teman-teman semua, bedakan antara penolakan Islam terhadap umat agama lain dari sisi keyakinan. Ini udah tegas nih. Gak usah gugat. Memang Islam itu nggak menerima ajaran Kristen, nggak menerima konsep ketuhanan Yesus, nggak menerima keabsahan agama mereka. Agama apapun sebenarnya. Iya kan, udah tegas kan. Memang. Tapi Islam itu dalam saat yang sama Mas mendorong orang Muslim untuk berbuat baik kepada semuanya. Saya nanti akan bacakan beberapa hadis yang dikutip oleh Mufti Mesir ini ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itulah indahnya. Dari sisi keyakinan kita menolak, secara sosial mari kita bangun hubungan yang harmonis. Itu kan indah sekali kan? Ya jangan campur adukan itu. Terus jangan juga, saya juga ingin mengoreksi ini pandangan sebagian orang yang kalau mengucapkan itu sambil membenarkan agama mereka. Nggak apa-apa lah, Kristen juga agama yang benar, sama-sama jalan menuju Tuhan gitu. Itu juga salah. Ini ada dua kubu Mas. Ada orang yang terlalu ekstrim, kadang-kadang memukul rata. Semua yang mengucapkan itu melakukan keharaman, bid'ah, kemudian dia bahkan keluar dari Islam misalnya. Itu salah. Ada juga yang mengucapkan sambil mengafirmasi, mengakui keabsahan agama mereka. Ini juga salah. Nah kita ini tegas menyatakan kalau mengucapkan tidak ada intervensi keyakinan di sana, sebatas basa-basi hubungan sosial saja, tidak jadi masalah. Tapi kalau mengucapkan diiringi dengan pengakuan, ya jelas semua orang juga tahu itu mah nggak boleh. Nah, fatwa-fatwa fikih di masa lampau yang mengharamkan itu, saudara-saudara sekalian, menurut penjelasan Habib Ali Jifri, beliau mengatakan bahwa itu fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa di mana orang itu melihat pengucapan itu sama dengan pengakuan. Bisa kita benarkan itu, nggak salah kan sebetulnya. Ya, sekarang zamannya udah berbeda, adat istiadat berbeda, sudut pandang orang berbeda, berarti hukumnya juga berbeda. Ya, nah yang ngotot-ngotot bilang nggak boleh itu coba mana dalilnya, teks yang tegas dari agama kan nggak ada juga. Ya, nah lanjut ini, wa tahniatim au muwastafi ayyi munasabatin tahillu bi wa anna hadha huwa tatbiqul amthal lil Islam. Inilah aplikasi ajaran Islam yang ideal. Nih kata beliau, bukan kata saya. Kalau ada punya tetangga, Mas, Pak, teman tatal ya, akidah kita tetap gitu loh. Hanya sebatas dari mulut kemudian basa-basi secara sosial saja. Kata beliau apa? Inilah aplikasi Islam yang ideal. Kita menghormati. Barangkali begini loh Mas, kadang-kadang nih bisa jadi kita kan nggak tahu hidayah orang itu datang dari mana. Ketika melihat perlakuan baik kita di saat mereka itu merayakan hari raya mereka, mungkin mereka, indah sekali ajaran Islam itu ya. Meskipun ada sebagai orang Kristen itu nggak butuh, seperti Mas Arif bilang, nggak butuh dengan ucapan itu. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin terbetik di hatinya, oh ini ajaran Islam. Bisa gitu loh, kita beda keyakinan tapi secara adab dan akhlaknya kan bisa jadi orang kan bisa jadi celah kan. Kadang-kadang mungkin dengan keantipatian langsung udah kontra aja gitu. Apalagi kita itu hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Ya mau gimana lagi, susah kan. Walaysa fi dzalika khurujun 'anid din, itu bukan bagian atau bukan tindakan yang mengeluarkan orang dari agama, itu bukan bagian dari kemurtadan ya. Dia bilang begitu ini Mufti Mesir. Au fi nau'un minal hurmah, atau ada semacam keharaman. Enggak, beliau enggak mengatakan itu enggak haram. Hayo. Ini Mufti yang ngomong kayak begini. Mufti Mesir ya, Nasr Farid Wasil, anggota Dewan Ulama Sirrul Azhar, kama yara ba'dul mutasyaddidin, sebagaimana diklaim oleh sebagian kaum ekstremis yang berlebihan dalam beragama. Ciri-ciri orang berlebihan dalam agama itu begitu Mas.
Pokoknya nggak mau ada pendapat lain, harus satu aja pendapatnya. Bisa begitu. Islam itu luas, gak sesempit yang Anda bayangkan. Dan menerima diskusi gitu ya? Gini. Kalau udah terbukti ini pendapat ulama, ahlinya, ayo saudara-saudara, mari kita belajar, membuka dada. Ini pendapat ulama, kita hormati gitu loh. Sebagaimana saya menghormati nih, kalau ada ulama, alim, ahli fikih, bagi dia mengharapkan, kita menghormati. Tapi sudut pandang yang beda itu masing-masing ada dasarnya. Kenapa Mas? Qurannya kan sama, hadisnya sama. Kenapa? Karena ulama itu punya sudut pandang yang kadang beda. Nih saya tadi contohnya itu, yang satu mengharamkan karena sudut pandangnya kalau kita ngucapin artinya mengakui, ya ada benernya kan? Yang satu lagi yang membolehkan nggak ada kaitannya, itu hanya sebatas basa-basi secara sosial saja. Ada benernya juga kan? Nah gitu dong. Saling menghormati harusnya pendapat Ustadz ini ya, Ustadz ini ya setiap tanggal 25 ini ngedukasi publik begitu. Bukan yang menebar satu fatwa yang lain semuanya dibredel semuanya, haram ini bid'ah. Nanti punya sudut pandang negatif ya kan? Jadi husnuzon dengan pendapat yang berbeda. Iya dong, selama landasannya jelas ya, tidak mengada-ngada. Dan ini nggak merusak agama loh. Karena saya bilang, secara keyakinan kita semua menolak gitu kan. Tapi secara sosial, nah itu ayat Al-Qur'annya tadi menyebutkan gitu ya, Allah tidak melarang kita berbuat baik. Bahkan Mas di ayat itu ada bunyi terakhirnya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kan tadi dikatakan Allah tidak melarang kita berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka. Di akhir ditegaskan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seolah-olah Allah pengen mendorong kita, ini orang Islam, untuk berbuat baik sama orang non-Muslim itu. Allah mencintai karena kalau itu berlaku adil kepada mereka, Allah mencintai kita. Pamer kebaikan gitu ya. Itu luar biasa kan. Fad-dinu yusrun la usrun. Agama itu mudah nggak sulit. Walima warada fi sahih al-Bukhari la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Nah itu kesimpulannya. Silahkan baca teks-teks yang dilampirkan di Darul Ifta Al-Misriyah itu. Jadi mohon maaf saya ini hanya sebatas mengutip, kemudian menjelaskan kepada masyarakat pendapat yang relevan dengan kehidupan mereka. Apa salahnya? Ada landasan Qur'annya, ada landasan sunnahnya, ya. Kemudian nih saya ingin bacakan beberapa hadis yang barangkali ini bisa mengoreksi pandangan orang-orang non-Muslim terkait Islam. Karena kadang-kadang mereka mengira bahwa kalau kita itu beda keyakinan, disangkanya kita nggak toleran, atau misalnya kita nggak mengafirmasi keyakinan mereka, disangkanya kita nggak toleran dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mas Nim, hadis ini saya print dari Ifta Al-Misriyah ini. Man adza dhimmiyan fa ana khasmu. Barang siapa yang menyakiti non-Muslim, ahlu dhimmah itu non-Muslim yang berada dalam tanggung jawab negara gitu loh kira-kira. Ahlu dhimmah, barang siapa yang menyakiti seorang non-Muslim, fa'ana khasmu, aku akan menjadi musuhnya. Berat sekali itu. Muslim tuh nggak boleh loh berlaku zalim sama orang non-Muslim. Nggak boleh. Ini untuk menunjukkan nih bahwa Islam itu nggak seperti yang ditunggu sebagian orang, agama perang, agama begini. Kok agama perang kok kayak gini? Memperlakukan orang non-Muslim. Kalau ada Muslim berlaku zalim sama non-Muslim, Nabi jadi musuhnya loh. Berat nggak itu sanksi itu? Ya kan? Jadi wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah. Apabila siapa aku menjadi musuhnya, maka aku musuhnya di hari kiamat. Ala man dzalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqati aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Hadis Sunan Abu Dawud. Siapa yang menzalimi muahid, jadi muahid itu orang non-Muslim yang punya perjanjian, ya. Aw intaqasahu, atau mengurangi haknya. Sampean misalnya punya pembantu non-Muslim, nggak digaji. Hati-hati itu. Luar biasa itu ancamannya. Au kallafa faqat, atau membebaninya di luar kemampuannya. Sampean punya karyawan non-Muslim, tahu non-Muslim, dikasih kerjaan yang berat, yang Muslim enggak. Hati-hati itu. Di luar kemampuannya sampai dia lelah, sampai dia terbebani. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin, atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan, ya, non-Muslim. Fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi musuhnya, aku akan melawannya di hari kiamat. Nauzubillah. Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan keyakinan itu bukan alasan kita bermusuhan. Gak apa-apa kita berkeyakinan beda, gak usah diotak-atik gitu loh. Agama saya ini begini, agama Anda begitu. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Dan masalah soal mengucap selamat Natal itu tidak ada sangkut pautnya dengan mengakui imannya orang lain. Itu hanya sebatas basa-basi saja, mujamalah, ya. Dengarkan lagi. Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Marat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam janazatun faqama. Ada sebuah janazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama, beliau berdiri. Faqila lahu, dikatakan kepada beliau, innaha janazatu Yahudi. Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi. Tahu enggak jawaban Nabi apa? Alaisat nafsan? Bukankah itu jiwa manusia? Selama dia jiwa manusia dihormati. Islam nih, Islam yang ori kayak gini nih, tidak menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk bermusuhan. Kita bermusuhan dengan orang non muslim, ada peperangan dalam sejarah Islam itu karena mereka memusuhi terlebih dulu, Mas. Kalau nggak memusuhi, berarti kita harus berdamai. Wajib hukumnya berdamai. Kalau orang jadi gini nih, jangan salah paham. Kalau Anda membaca sejarah Islam, ada peperangan-peperangan, ya karena Nabi Muhammad itu diperangi. Maksudnya coba pembelaan diri. Iya dong, logis dong. Kita di rumah disantroni maling, masa kita diem membela diri? Terus begini nih, setelah peperangan itu tuntas, Nabi Muhammad tuh nggak bisa maksa dan gak diperkenankan untuk memaksa orang masuk Islam. Kalaulah peperangan itu tujuannya adalah memasukkan orang non Muslim ke dalam Islam, ya kan? Kenapa itu nggak terjadi dalam kehidupan sejarah Nabi itu? Nabi maksa orang. Ketika udah kalah nih. Mas kalau baca sejarah ada peristiwa Fathu Makkah, di mana orang-orang kafir itu tunduk di hadapan Nabi, semuanya kalah semuanya, menaklukkan kota Makkah. Ada nggak riwayat menyebut Nabi Muhammad itu maksa orang-orang yang kalian supaya masuk Islam? Nggak ada. Yang ada adalah ungkapan idhabu fa antum tulaqa. Kalian pergi, kalian semuanya bebas. Kamu mau jadi apa? Terserah. Masing-masing orang bebas, mau agamanya, melakukan apapun terserah bebas. Nabi itu nggak ada rasa dendam, nggak ada pemaksaan. Udah gitu banyak ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Man syaa falyu'minu, man syaa falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kafir. Semua ada pertanggungjawaban di alam akhirat nanti. Anda sudah dikasih akal, dikasih panca indera, dikasih kesempatan belajar, dikasih mengakses ini, mengakses itu. Anda memilih ini, ya terserah. Nanti tapi ada pertanggungjawaban ya. Setiap pilihan itu. Nih, soal keyakinan kita tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Itu Al-Quran. Kita terikat dengan itu. Tapi coba ayo mari kita sama-sama bangun nalar positif ya kepada orang saudara kita sendiri, orang-orang Muslim yang membolehkan ini. Mereka tidak dalam arti mengafirmasi atau membenarkan agama orang lain. Mereka punya sudut pandang beda dengan Anda. Ayo kita sama-sama belajar nih menghormati sudut pandang itu. Iya, maksudnya ada orang gak mau menerima, ada orang gak menerima ini. Ya terserah saudara. Anda saudara saya saudara Anda. Gak usah bermusuhan kita gara-gara beginian. Karena dalam masalah akidah sudah tegas itu. Kita berbeda keyakinan, tapi jangan itu digoreng-goreng. Seolah-olah kita itu mengajarkan kekufuran kepada orang. Sia-sia saya belajar akidah bertahun-tahun kalau ngajarin kekufuran sama orang. Ini peluang dan juga mungkin celah yang bisa digoreng untuk mereka yang nggak suka dengan kerukunan antar umat beragama kan. Apalagi di akhir-akhir tahun nih sering terjadi. Tapi apa yang antum bilang tadi sepertinya memang yang dijalankan para tokoh-tokoh Islam zaman dulu ya. Seperti halnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem dulu juga begitu kan, yang berbeda keyakinan dilindungi dalam beribadah, dilindungi. Dan yang permasalahkan mereka bermusuhan dengan aku, dia bilang begitu kan, termasuk juga Sultan Muhammad Al-Fatih kita kena naklukin Konstantinopel pun begitu. Jadi sebenarnya ajarannya sebenarnya Masya Allah ya, ibaratnya justru melindungi mereka yang nggak satu akidah dalam melaksanakan ibadahnya. Dan tidak mengganggu gitu ya. Tapi gini, mungkin ada juga sisi penjagaan gitu Ustaz ya, mungkin ya. Mengambil langsung di ranah haram itu adalah supaya kemudian nggak menjadi celah untuk mereka yang nyeleneh misalnya. Misalnya gini, ketika kemudian ada semacam kepentingan di sana dalam rangka mungkin untuk berbahasa basi karena berada dalam satu lingkungan yang majemuk gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian membawa ini ke ranah jadi boleh dong ikut peribadatan orang lain. Nah itu dia. Bagus. Bagaimana kalau menurut pandang antum mereka yang kemudian ikut hari rayanya, kemudian ikut peribadatannya, bahkan mungkin di tempat peribadatan tersebut. Nggak bisa. Nah, itu saklek kita harus bisa memberi garis yang tegas ya. Sejauh menyangkut keyakinan, kita dilarang untuk menyerupai keyakinan dan mengafirmasi keyakinan mereka. Nah, sekarang ingin saya mengoreksi kesalahpahaman yang lain nih. Disangkanya kalau kita ngucapin selamat Natal itu artinya kita itu tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya menyerupai mereka. Kan ada larangan Mas. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Anda mengucapkan selamat Natal bagian dari tasyabbuh.
kata mufti Mesir wa maja'a fil fatwa, jadi beliau itu membantah fatwa lain yang mengharamkan. Bantahannya wa maja'a fil fatwa min anna tahni'atahum tu'tabar tashabbuhan bihim, fatwa yang menyebutkan bahwa mengucapkan selamat kepada umat agama lain itu bagian dari tasyabbuh, menyerupai mereka, wa muwafaqatihim wa muwafaqatum ala ma huwa min sya'airihim, dan menyetujui mereka dalam syiar agama mereka. Karena ada orang tuh mengira bahwa kalau kita mengucapkan selamat itu seolah kita mengafirmasi menyetujui syiar agama mereka. Fatashabbuh innama yakunu fi asya ukhra. Tasyabuh yang dilarang itu dalam hal-hal lain. Dalam hal apa? Misal makal, makanan. Orang makan babi, kita ikutan makan babi. Nah, itu yang nggak boleh. Itu ya. Wal malbas, cara berpakaian. Mereka pakai pakaian yukensi, kita pakaian yukensi juga. Jelas itu nggak boleh. Ya. Wa turuqul hayat, style hidup. Ya, style hidup. Mereka yang hedon, kita tiru hedon juga gitu kira-kira. Itu al-mukhtalif allati nahana anhal Islam, yang dilarang oleh Islam. Jadi menyerupai yang dilarang itu menyerupai sesuatu yang dilarang oleh Islam. Dalam Islam dilarang nih, Anda ngikut tradisi mereka. Misalnya Anda pakai salib misalnya. Karena itu beda dengan keyakinan Islam. Itu kan tidak disalib dalam ajaran Islam. Baru tasyabuh tuh. Ya iya, nggak boleh, nggak boleh, gitu ya. Falmanhi anhu syar'an muwafaqatuhum fi af'alihim. Yang dilarang oleh syariat itu adalah menyetujui mereka dalam perbuatan. Anda pergi ke gereja, ikut nyembah Tuhan mereka, itu dilarang. Sepakat, kita sepakat. Tapi enggak semua saudara yang mengucapkan selamat Natal itu menyetujui agamanya, enggak semuanya. Kadang-kadang dulu waktu saya punya teman Kristen, kadang-kadang saya ngucapin. Ya karena begitu, mengucapkan bukan berarti kita mengafirmasi keyakinan kan. Wa'tiqadatihim, dan keyakinan mereka. Keyakinan mereka kita anggap benar. Itu enggak boleh. Memang tegas dalam Al-Qur'an penolakan itu. Wa tashabbu bihim fima nahal Islam anhu aw khalafa syai'an min thaw, atau yang menyalahi salah satu hal yang fundamental dalam ajaran Islam, dalam masalah keimanan misalnya. Orang mereka meyakini Yesus disalib, Anda juga meyakini Yesus itu disalib. Sementara Islam wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka itu tidak membunuh, tidak menyalibnya. Jangan ikuti itu. Bukan berarti kalau ngucapin bahasa basi begini itu bagian dari tasyabuh. Kata beliau itu bukan bagian dari tasyabuh. Jadi kita harus saya kira gini Mas Ari, kita di masyarakat ini perlu ya diedukasi. Tolong kepada dai-dai, ustadz-ustadz itu, kita itu belajar mengajarkan kepada masyarakat ada sudut pandang yang berbeda gitu. Selama memiliki dasar, selama yang mengucapkan ini seorang ulama. Ini pendapat ulama begini yang bertahun-tahun belajar agama. Kadang-kadang Mas Ari ditolak sama orang yang baru belajar kemarin. Ini kita hidup di zaman ya orang tuh serba bisa bicara apa saja. Ya karena punya media. Iya, di luar keahliannya kadang-kadang. Kemudian itu tuh kadang-kadang membahayakan bagi orang awam ya yang nggak punya kompas, nggak panduan. Saya kira ustadz-ustadz itu perlu mengajari masyarakat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah. Hunaka ra'yun wa ra'yun akhar. Ada satu pendapat tapi ada pendapat yang lain. Yang ini ada benarnya, yang ini ada benarnya. Kenapa kita nggak mencoba untuk belajar membuka itu gitu loh. Selama itu ada landasannya, selama itu punya pijakan yang jelas, yang ngucapinnya ulama lagi. Ya, jadi tegas saudara-saudara bahwa menyangkut keyakinan. Ya. Dan saya kira orang Kristen juga nggak meyakini agama kita gitu kan. Ya udah. Ya. Dan juga nggak ikut ke masjid juga ketika ini kan peribadatan kita. Iya, kita waktu lebaran misalnya, waktu lebaran mereka ngucapin apa ikut takbiran sama kita, gitu kan? Nggak juga kan? Iya, benar, artinya kita perlu. Dan saya kira fatwa ini relevan dalam konteks masyarakat yang plural, ya. Sekali lagi, ini tidak dalam konteks mengafirmasi, menyetujui atau mengajak orang untuk sama-sama boleh membenarkan gitu, enggak. Saya ini gini, tidak semua yang boleh itu harus dilakukan, Mas. Perlu catat ya, tidak semua yang boleh itu harus dilakukan. Jadi kalau nggak ada urgensinya nggak perlu juga. Dia nggak apa-apa, gitu. Ngapain nggak wajib juga. Nih, saya ngomong begini banyak ada curiga. Saya nulis buku juga tentang nikah beda agama. Nih, saya nih ngomong begini nih, artinya paham bagaimana caranya kita memperlakukan umat agama lain. Dalam ajaran Islam, kalau laki-laki non-muslim tidak boleh tuh hukumnya menikah dengan perempuan muslimah, ya kan? Tidak boleh hukumnya. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik gimana? Kalau sekarang misalnya laki-lakinya muslim, perempuannya misalnya dari kitabiyah, Yahudi atau Kristen, ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi yang membolehkan ini juga harus ditinjau ulang untuk zaman sekarang.
Itu zaman sekarang mafsadatnya lebih banyak Mas di beda agama itu. Halo kitabnya beda zaman dulu ya? Bukan cuma hal kita beda, jadi dampak negatifnya ini nih lebih banyak nih. Jadi yang membolehkan perlu kita tinjau ulang. Itulah fatwa. Fatwa fikih itu perlu kita lihat konteksnya masih relevan apa enggak gitu loh. Jadi nggak berarti kalau boleh, kalau ulama mengatakan boleh, jangan berarti dikampanyekan. Ayo ini boleh semuanya. Nggak gitu juga gitu loh. Ya kita hanya sebatas menyampaikan pendapat. Ini loh Pak, ini ada dasarnya. Ini ulama yang bilang begini. Nggak setuju, tidak apa-apa Bapak. Ayo kita hormati sama-sama pendapat. Bapak punya pandangan begitu, saya hormati. Saya punya pandangan begini, dihormati. Bukan kemudian dipotong, dijadiin konten, kemudian sontoloyo, orang bodoh ini. Itu tuh bukan bagian dari bukan diskusi dah berarti sebenarnya ya. Ini ulama sudah terbiasa beda pendapat begini ya, sudah terbiasa beda pendapat begini. Saya kira itu yang perlu diajarkan kepada masyarakat ya untuk konteks sekarang. Jadi di sini konteksnya adalah bahwa boleh mengucapkan selamat Natal itu asal jadi sebenarnya ada hal itu. Iya, ada catatan. Ada catatan di belakangnya mengenai apa pengingkarannya atau juga memang ada kebutuhannya saat itu yang mungkin bukan sesuatu yang ibaratnya urgency ibaratnya gitu. Kalau nggak urgent nggak misalnya nggak ngucapin juga nggak apa-apa ya nggak usah juga kan begitu. Iya. Tapi ketika itu mungkin dalam posisi beliau ini mungkin kepala negara yang mungkin di bawahnya menaungi beberapa keyakinan, maka dibutuhkan kebijakan yang membuat ya sebagai muslim juga yang terlihat adil gitu ya dalam kemudian memberikan keteduhan kepada umat beragama yang berbeda misalnya seperti itu. Itu ada satu pasal-pasal yang bisa didiskusikan. Nah ini tapi mungkin ya tadi asal nggak kemudian cross the line kan ibaratnya ikutan ibadatnya kemudian karena ada juga di sosial media kita lihat ya pakai hijab tapi kemudian di tempat peribadatan agama lain segala macam itu udah nyeleneh ya jatuhnya ya. Itu udah nyebrang kalau gitu ya. Jadi itu saklek di antum di situ ya. Iya jelas. Tapi di ranah diskusi ini masih bisa diskusi gitu. Iya, wa tahni'a fil a'yad wal munasabat ma hiya illa nau'un minat tahiyyah. Pengucapan selamat atas hari raya umat agama lain gitu ya. Wal munasabat momen-momen keagamaan mereka ma hiya illa nau'un minat tahiyyah itu hanya model penghormatan sosial. Nih Mufti yang bilang begini. Penghormatan sosial, Mas. Yang tadi dalam ranah keyakinan gitu. Anda jangan gampang curiga sama orang. Mentang-mentang ngomong begini seperti itu, ini gak paham agama, lemah imannya. Kok bisa begitu? Ini loh saya di Mesir itu, ya Allah ya Karim. Kadang-kadang saya miris ya. Ngeliat itu Grand Syekh Al-Azhar itu emang siapa? Itu pakar akidah. Bahkan dibilang sebagai imamnya Ahlus Sunnah, salah satu imam Ahlus Sunnah zaman sekarang nih. Imam min aimat Ahlus Sunnah fi hadzal asr, Syekh Ahmad Thayyib. Bagaimana beliau lakukan ketika Kristen Koptik merayakan Natal itu? Datang itu bukan ke tempat ibadahnya ya, ke kantornya begitu dengan rombongan Mas, dengan rombongan ulama Al-Azhar itu. Mereka pakai peci Azhar itu, datang, dikutip di koran-koran. Grand Syekh Al-Azhar mengucapkan selamat kepada Baba Fulan, dulu Baba Theodorus ya, sekarang Baba Syenoda, siapa sekarang saya nggak tahu. Bapak gereja kok Kristen Koptik di sana. Dia nggak paham akidah itu. Anda mau bilang dia nggak paham akidah, nggak paham Quran, atau Anda lebih paham Quran ketimbang beliau itu, yang dari kecil di Al-Azhar, kemudian sampai bergelar profesor, nah mufti Mesir ini, ulama-ulama Al-Azhar itu nggak paham gitu maksudnya. Terus yang paham Quran itu cuma ulama Anda doang. Model beragama macam apa itu kayak begitu? Tapi memang ada juga yang berpendapat bahwa ya kan itu pendapat Imam Al-Azhar. Saya kan nggak mengimani mereka, saya mengimani imam-imam terdahulu. Pasti ada yang berpendapat kayak gitu kan? Ada juga pasti ya. Itu berarti itu masuk ke dalam ranah yuk saling menghormati pendapat yang berbeda. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Saya itu tadi kan saya tadi bilang di kitab-kitab fikih saya sempat mengakses gitu ya. Dan penjelasan Habib Al-Jufri tadi memang iya. Bahkan beliau mengatakan apa? Mayoritas ahli fikih itu nasu ala tahrim, menegaskan bahwa itu haram. Tapi beliau menegaskan juga fatwa keharaman itu bukan karena adanya nas teks yang tegas, tidak boleh begini, bukan. Tapi karena mereka melihat fi thaqafatihim, di budaya mereka itu bahwa at-tahni'atu sawil iqrar, mengucapkan selamat itu sama dengan mengakui. Ya memang logis lah kalau diharamkan, ya enggak? Salah enggak mereka itu? Apa begitu? Enggak. Ya enggak salah dong. Konteksnya beda. Nah, sekarang bahkan tahu enggak Habib Al-Jufri itu. Nah, ini orang kalau nggak belajar nggak belajar agama, tahu hasilnya doang mungkin akan terkaget-kaget. Tapi bagi orang yang paham usul fiqh, paham kaidah keilmuan, nggak kaget dengan kesimpulan beliau. Bahkan kata beliau bisa jadi sunnah, mustahab. Percaya nggak? Kata beliau mengucap selamat itu bisa jadi sunnah. Kalau konteksnya apa? Husnul asyrah,
albir, berbuat baik, ya kita membangun interaksi sosial yang positif dengan umat agama lain gitu ya. Apalagi kalau itu dimotivasi dengan dorongan supaya orang melihat keindahan ajaran Islam. Coba sekarang kalau saya ngomong nih, saya ngomong begitu. Oh, mengucapkan selamat Natal itu sunnah. Wow, orang tuh semua, dulu ini. Apalagi barusan sama antum bisa dipotong tuh situ. Iya, bisa jadi potong ya kan. Itu jadiin konten gitu kan. Jadiin konten nanti kemudian di framing begini ya Allah. Ayo saudara-saudara ingatlah dengan hari pertanggungjawaban di alam akhirat. Bagaimana nanti itu semua akan ditimbang. Anda akan ditanya, Anda mengatakan begini berdasarkan ilmu dan keahlian atau bukan? Oh, bukan. Ada orang punya aib, dipotong, dikomentari, orang jutaan ngelihat, hati-hati itu dihisab loh nanti. Bagaimana kalau orangnya tidak terima? Apalagi itu bukan dalam konteks mengkritik, menjelek-jelekan kadang-kadang. Emang kenapa sih kalau beda pendapat ya udah kita beda kelompok nggak jadi masalah, sama-sama kiblatnya sama, Qurannya sama. Kenapa sih kita nggak belajar menghormati gitu? Memang kan persatuan Islam ini sangat sesuatu yang bisa dibilang ditunggu, ya kan? Ditunggu kemudian akan jadi suatu persatuan besar kalau sampai bersatu. Memang ada tupoksi untuk selalu mencari pembeda, itu ada. Yang memang tupoksi kerjanya untuk menjadi pemecah belah, selalu harus memiliki perbedaan dan perbedaannya harus diruncingkan gitu. Kadang-kadang sesuatu saya juga agak miris ketika mungkin saya ada konten ada satu playlist di channel ini judulnya yang itu yang nikah beda agama tuh beda suku mixed marriage itu, bahwa ada konten-konten di mana mereka beda kewarganegaraan, udah sama memang keyakinannya, tapi mereka bisa berjalan. Jadi ibaratnya di situ yang mau kita ambil adalah dengan sedikit persamaan, yaitu mungkin sama-sama satu akidah, tapi dengan banyak perbedaan bisa jalan kok. Kenapa kita yang cuma sedikit perbedaan, justru perbedaan itu diruncingkan? Itu sebetulnya Mas, tugasnya para dai nih. Di akar rumput tuh begitu. Coba itu ustadz yang sudah terlanjur punya pengikut banyak, ajari jemaahnya itu untuk melihat ada pendapat lain ya. Oh ya udah, siapa yang bilang? Bukan orang bodoh, bukan orang baru lulus kemarin, ulama besar. Kita hormati yuk. Belajar kayak gini nih, dai-dai di bawah nih ngajari jemaahnya. Kita pengen nih publik itu, ya mungkin gak semua orang bisa begitu ya, tapi pelan-pelan kita ngajari orang gitu loh. Gak apa-apa, ini pendapat lain. Itu kita biasa kalau kita baca kitab fikih, kita baca ara ulama, pendapat ulama itu ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini makruh. Rokok misalnya. Nih, Mas tahu nggak? Yang saya bacakan fatwanya Nasr Farid Wasil ini berpendapat rokok itu haram loh. Beliau malah bilang haram. Iya. Dan di eranya beliau. Saya ingat saya di era beliau ya. Kemudian, nah itu, tapi ada sebagai ulama berpendapat makruh kan, dan punya dalilnya. Punya dalilnya. Nah, saya pengen itu orang-orang tuh di bawah itu ada yang berpandangan begini. Kalau emang mau dibantah secara keilmuan, kan bagus tuh. Kita jadi sebagai hazanah gitu loh. Kalau emang setuju, ya udah Anda tuh jangan sinis dengan orang-orang yang punya pandangan berbeda. Saya hidup di Mesir nih. Dan di Arab itu pandangan keagamaan yang yang dianut oleh sebagian masyarakat mereka itu, meskipun perokok ya ada aja gitu ya. Tapi fatwanya itu haram ya kan. Tapi saya menghormati loh. Kalau ada berpandangan makruh itu, dan saya tidak punya negative thinking gitu, paling menjadikan konten. Jangan, kan ada tuh saya pernah lihat konten, jangan ambil ilmu dari seorang perokok. Udah bikin konten itu kan. Kemudian ini kan orang NU biasanya pada rokokan tuh. Ya kan? Ya mereka punya argumentasi, kita hormati loh. Mereka punya dalilnya juga gitu loh. Ya itu masalah-masalah begini kita perlu mengedukasi masyarakat supaya apa? Jadi bagaimanapun kita kan dalam hubungan sosial ya, pada akhirnya kita ini punya banyak persamaan-persamaan. Jangankan dengan sesama agama Mas, dengan orang Kristen saja kita tuh adalah persamaan-persamaan. Kita sama-sama mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, benar nggak? Bedanya mereka mengagungkannya sebagai Tuhan, kita sebagai Nabi. Kita tolak nggak? Kita tolak. Kalau mau ditolak, jadiluhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ini keliru. Ya sudah, tidak menyampaikan saja. Mereka nggak mau terima. Sampean saudara saya saudara sampean. Kita sama-sama orang Indonesia. Udah indahnya Islam begitu kan? Menolak dari sisi keyakinan. Kemudian dalam doktrin keyakinan mereka meyakini Tuhan itu satu dengan 3 pribadi. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus gitu kan? Sama atau beda dengan keyakinan kita? Beda dengan keyakinan Islam. Islam tegas mengatakan bahwa Allah itu wahid ahad. Wahid la yata'addad, tidak berbilang. Ahad la yatajazza, tidak terdiri di bagian-bagian.
Nggak ada akidah Islam yang meyakini Tuhan itu punya tangan, punya kaki, punya mata. Nggak ada, nggak punya bagian-bagian Tuhan itu. Tidak berbilang lagi. Allah itu esa, Allah itu satu, tidak berbilang. Beda atau keyakinan. Di sisi keyakinan kan, itu ayat-ayat Al-Quran Mas. Kalau baca sampean kritik Al-Quran kan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalisu tsalatsa. Kita ini baca ayat begituan dan paham gitu loh. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, wala taqul Allah illal haq, innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah. Masih ibn Maryam itu adalah utusan Allah, wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum, fa aminu billahi wa rasulihi wala taqulu tsalatsa, jangan kalian katakan tiga. Innamallahu ilahu wahid, Allah itu hanya satu. Ini menyangkut keyakinan. Quran itu mengoreksi Mas, bukan maksa mereka. Seolah-olah gini, wahai ini hamba-hambaku, ini keyakinan keliru gitu loh. Seolah-olah kalau seandainya mau disederhanakan nih firman Allah itu, Allah pengen mengoreksi keyakinan. Ini keyakinan yang menyimpang dari ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang sejati itu tidak mengenal ajaran mempertuhan manusia. Dan Nabi Muhammad sendiri datang menyempurnakan ajaran tauhid itu, ingin mengoreksi yang keliru itu. Anda tidak mau. Islam mengharuskan umatnya tetap berbuat baik kepada siapapun yang berbeda keyakinan. Kalau Anda tidak menerima, dan kita tidak diperbolehkan memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Gak logis gitu loh. Sekarang nih orang-orang yang bilang suka menyorot fakta-fakta tertentu. Ini ada peperangan ini. Anda belajar sejarah Islam gak sih sebetulnya? Ngeliat gak sih faktor-faktor perang ini bagaimana muncul? Lihat dong sebab-sebabnya gitu loh. Kadang-kadang kalau kita tahu sebabnya, kadang-kadang untuk dunia modern sendiri dibenarkan loh perang itu. Memang dalam konteks membela ya kan, kemudian menghilangkan kezoliman, harus dipahami begitu. Jangan mengutip ayat Quran itu secara sepotong-sepotong, membaca secara Islam itu sepenggal demi sepenggal, tidak holistis, tidak menyeluruh gitu loh. Lihat prinsip-prinsip ajaran Islamnya gitu ya. Jadi jangan pandang pengoreksian itu sebagai narasi kebencian. Salah. Itu bagian dari cara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya supaya kembali kepada jalan yang benar dengan tidak memaksa. Nah, jadi saya kira tegas ya, menyangkut keyakinan tidak ada kompromi. Menyangkut hubungan sosial kita tetap diminta untuk berbuat baik, dan mengucapkan selamat Natal itu bagian dari albir atau berbuat baik. Kata siapa? Bukan kata saya, saudara-saudara, kata Mufti Mesir, Keren Syekh Al-Azhar, guru saya di Mesir Syekh Yusri Jabar juga berpendapat boleh. Ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Fulan, banyak Mas ulama yang mengatakan begitu tuh. Saya terheran-heran nih di saat kita menghormati ya orang yang udah mengatakan haram, oke kita menghormati. Kenapa ya mereka tuh nggak bisa menghormati pendapat kita? Memang untuk bikin happy semua orang nggak mudah juga. Jadi yang ketika Islam mengharamkan juga ada juga yang nggak sependapat, mengharamkan juga nggak sependapat. Yang kemudian nyeleneh juga ada. Jadi berarti memang ada yang ke kanan banget, ke kiri banget, ada yang di tengah. Di tengah dengan berbagai tentunya ada sebab-sebab yang mestinya tetap harus difahami dulu, nggak asal kemudian meyakini. Nah kalau sudut pandang antum ketika kemudian dari ada yang berbeda pengajian dan nggak sependapat, berarti sebenarnya saling menghormati berarti jatuhnya. Gini, ada persoalan-persoalan, ada perselisihan pendapat yang memang ada landasannya, ada pijakannya, harus kita hormati. Kalau ada punya dalilnya, bagus, ada dalilnya ya. Misalnya nih, orang NU mengadakan tahlilan, sebagian saudara kita bilang enggak itu bid'ah. Oke, kita punya landasan loh, tahlilan ini, dijelaskan landasannya, hormati. Gitu ya. Tradisi-tradisi keagamaan yang ada landasannya, pendapat-pendapat yang ada landasannya, hormati. Karena bagaimanapun itu yang menghalalkan, yang menafikan ini bukan bid'ah, itu juga ulama. Ya, jangan gampang menyalahkan. Ada perbedaan-perbedaan Mas yang kadang menyangkut hal yang fundamental, menyangkut masalah iman. Ada orang ateis bilang Tuhan nggak ada, kemudian mencaci maki Tuhan. Kita ajak debat dia, jangan dibilang itu dibiarkan begitu aja, kan gitu kira-kira ya. Kalau sekiranya dia punya dampak serius nih bagi masyarakat, luar biasa. Islam mengajarkan munadharah. Munadharah itu atau mujadalah, berdebat. Billatihi ahsan. Ayo, sampai punya pendapat apa, argumennya apa? Ayo kita persaksikan. Debat ilmiah. Iya kan? Enggak, hal-hal yang fundamental harus kita bersikap tegas. Menyangkut Allah, menyangkut Nabi Muhammad. Ada orang misalnya
meragukan kenabian Nabi Muhammad. Itu kan hal yang fundamental. Ya. Gak boleh dengan alasan menghormati perbedaan pendapat kemudian dibiarin begitu aja. Harus kita diskusikan. Kalau dia punya dampak serius nih, orang followersnya banyak nih, ayo kita diskusikan. Ini pendapat keliru loh, saya buktikan. Dan ketika orang itu bersikukuh untuk menegaskan bahwa ini yang benar, ini yang salah, dalam hal akidah itu memang begitu Mas. Kebenaran itu tunggal dalam hal masalah akidah itu, karena itu bersifat fundamental, fondasi agama gitu loh. Gak ada istilahnya kaulan atau misalnya salah satu akwal, kecuali dalam rincian akidahnya. Menyangkut usul, menyangkut fondasi keyakinan, semua itu harus sepakat. Allah itu esa, Nabi Muhammad adalah Nabi, Al-Quran adalah kitab suci. Ada orang meragukan kesucian Al-Quran, itu fundamental. Jelas. Jangan dibilang, ayo kita hormati pendapat. Ada orang Muslim misalnya terpengaruh oleh pikiran orientalis, meragukan keotentikan Al-Quran. Jangan dengan alasan menghormati perbedaan pendapat kemudian Anda biarkan begitu saja. Jangan, itu menjadi hal fundamental. Benar atau salah gitu loh. Ima ini benar atau itu salah. Harus ada dasarnya ya. Ya, kalau yang fundamental, kalau masalah iman, masalah akidah. Ya, tapi mencakup masalah furu, masalah-masalah partikular, masalah-masalah cabang gitu ya. Ulama beda pendapat, beda sudut pandang tuh. Jadi gini, Qurannya sama, hadisnya sama, kadang-kadang dirujuk. Tapi metode pengambilan hukumnya beda. Ya. Kaidah yang dijadikan pijakan kadang beda. Hadis pun kadang-kadang ulama ini mengatakan hadis ini sahih. Ulama lain mengatakan enggak, ini hadis ini lemah. Ya sudah, kan sama-sama ulama nih, kita hormati aja. Saya pengen membantah, dibantah secara ilmiah. Saya nggak setuju nih terkait salah satu pendapat ada profesor Indonesia yang ngajar di Amerika. Itu dia bikin artikel kemudian ceramah-ceramah yang itu bagi saya itu merusak hal-hal yang fundamental dalam ajaran Islam. Ngapain coba saya? Saya bikin buku mengkritik itu pemikiran itu. Silakan Anda baca. Ada buku beliau berkritik punya pandangan aneh tentang Al-Quran. Saya bantah dengan buku membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Punya pandangan aneh. Ya ada nih kelompok yang orang-orang kadang-kadang mencari-cari pembenaran atas keyakinan Kristen melalui teks-teks Al-Quran. Saya bantah itu di buku. Gitu caranya. Ada orang melegalkan menikah beda agama. Mau laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah sekalipun katanya sama-sama halal. Padahal ulama semuanya sepakat tuh bahwa kalau laki-lakinya non muslim, perempuan yang muslimah semuanya nggak ada yang membolehkan itu. Gitu ya. Nah, saya bantah. Ini loh pendapat ahli fikih, pendapat para ulama, pendapat ahli hadis begitu dan seterusnya. Ini dasar Qur'annya, ini dalilnya. Ya udah, setelah kita jelaskan Mas, ya sudah kita ini harus belajar nih. Tugas kita itu menyampaikan. Bukan maksa orang. Ya udah terserah kamu. Kamu pengen masih ikuti dia, ya terserah. Enak kan hidup kita kalau kayak gitu kan. Ini dai-dai yang merasa ini pendapat yang benar. Tugas Anda tahu nggak apa? Menyampaikan. Kata orang gimana? Ya udah terserah orang itu mah. Ada yang mau ikut alhamdulillah. Nggak mau? Ya udah. Jangan dijadiin konten perpecahan, bahan perpecahan, narasi kebencian begitu kan. Itu ajaran dari mana ya Allah? Itu ajaran dari mana itu kayak begitu? Tapi memang zaman sekarang memang banyak hal yang lebih kompleks sih Ustaz. Gue dulu kan misalnya contoh dari satu contoh tadi itu menikah beda agama yang ibaratnya lelakinya muslim, wanita muslim, ada perdebatan tapi ada yang membolehkan. Tapi kalau misalnya lakinya non muslim kemudian wanita muslim itu jelas semuanya sama-sama. Kalau sekarang bahkan sesama muslim menikah banyak yang larang, ada juga. Karena beda adat. Bukan, karena jenis kelaminnya sama. Karena zaman sekarang adanya. Zaman dulu belum ada kan? Zaman dulu belum ada. Jadi kan ada satu perubahan sosial dan itu nggak bisa kayak gitu tuh. Ini contoh-contoh ya. Contoh perbedaan pendapat yang nggak bisa ditolerir. Orang melegalkan begitu. Jangan dibilang, ayo kita hormati perbedaan pendapat. Nah itu ungkapan menghormati perbedaan pendapat itu benar. Tapi konteksnya salah. Ada persoalan-persoalan nggak bisa Mas. Atau kalau seandainya kayak gitu dilegalkan, terus gimana nasib kemanusiaan kita ini ke depan? Benar, karena memang ada dasarnya yang kemudian tidak membolehkan itu dijelaskan gitu. Kan? Kita sampaikan, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kita ada dalam Islam kan amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyuruh kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Ya, itu juga menolak kemungkaran pun harus dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang anarkis gitu ya. Itulah menariknya ajaran Islam ya. Bagaimanapun itu adalah spirit dan pesan-pesan yang disampaikan oleh agama kita. Ada yang aku sebagai muslim, coba tanya kepada diri Anda, layak nggak sih kita itu mengumbar aib ke muka publik, disorot 1, 2, 3, kemudian diomel-omelin,
dimarah-marahin begini, itu kira-kira pantas nggak sih menurut ajaran Islam? Justru mencari kontennya adalah kepada sesama Muslim. Nah itu saya tapi kira yang non Muslim nggak pernah dibikin konten ibaratnya gitu ya. Jadi benih perpecahan kan pada akhirnya. Ya, ayo kita lah edukasi masyarakat ini untuk menjadikan media sosial ini sebagai ladang untuk beradu argumentasi, adu keilmuan, ya nggak sependapat. Saya mau membuka diri beneran. Kalau ada orang tidak setuju dengan argumentasi, masya Allah, alam wasahlan, gitu kira-kira punya referensi. Ya sudah, saya bantah lagi dengan argumen. Kan lebih indah kan? Ketimbang kita mengedepankan emosi, kemudian kita mengedepankan otot. Padahal ini masalah keilmuan, gitu ya. Siapa tahu dasarnya kemudian ketika antum baca, oh ternyata lebih baik, bisa jadi kan gitu. Bisa jadi, ya kan? Jadi bisa terbuka dengan hal itu ya. Terbuka, menyangkut hal-hal yang memang membuka ruang perbedaan pendapat. Ya. Dalam bahasa agama itu ada istilah namanya dhonniyat. Hal-hal yang kesimpulannya itu, kebenaran itu masih bersifat sangkaan, nggak 100% gitu loh. Itu didiskusikan tuh. Islam tuh memberikan ruang yang luas. Makanya Mas Imam ada 4 mazhab itu kadang-kadang punya kitab-kitabnya sendiri, punya metodenya sendiri, pendapat-pendapatnya sih kadang beda-beda tuh. Ini kita hormati, Qurannya sama. Lihat mereka kalau Mas sholat ke Maroko, orang Maroko sholatnya kayak gimana? Mazhab Maliki. Beda kan geraknya sholat. Allahu Akbar. Kan mazhab Maliki itu diantaranya begini, nggak begini. Iya, mirip Syiah ya. Ya, tangannya di bawah kan? Iya, tangannya di bawah. Ya kan, itu ada dasarnya. Sekarang baca Al-Fatihah misalnya. Ada orang ketika baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak baca basmalah. Ada sebagian ulama mengatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sama-sama punya dasarnya semuanya. Itu kalau dicek Mas, perbedaan pendapat. Zakat fitrah biasanya harus dengan uang atau dengan qutul balad atau dengan makanan, ya kan? Ada yang mengatakan dengan uang. Semua itu kalau dicek Mas, kalau kita paham agama gitu ya, belajar agama secara sistematis, ada landasannya. Nih yang begini-begini ini kita hormati. Jangan Anda bilang ini benar, ini sesat semuanya. Jangan kayak begitu. Langsung menghukumi semuanya. Iya. Langsung jadi kufur. Jadi Rasulullah SAW dulu ketika bersyahadat udah jadi Muslim gitu, mengislamin orang dengan mudahnya gitu Rasulullah SAW. Tapi kenapa di zaman ini malah kita gampang ngafirin orang? Itu perbedaan sedikitnya langsung jadi kafir gitu. Saya ada cerita ya, mungkin menjadi bahan closing, menjadi renungan bersama. Bahwa kalau kita itu berniat, karena ada orang suka berniat, saya berniat baik, ini mau koreksi kesalahan. Baik, Mas, mengoreksi kesalahan kalau dengan cara yang salah itu bisa menimbulkan kesalahan yang lebih besar. Mengoreksi kesalahan kalau caranya salah ya. Nah, mengoreksi kesalahan pun caranya harus benar. Lihat, ada satu cerita, ini sangat bagus sekali cerita ini. Saya sering sampaikan di beberapa momen ketika saya ceramah ya. Ada salah seorang ulama wali di Mesir, Mursi Abdul Abbas, cerita dari guru saya ya. Mursi Abdul Abbas, itu beliau tinggal di Alexandria. Kalau Mas pernah ke Mesir, Alexandria itu kotanya indah sekali. Nah, itu beliau itu hidup dengan para nelayan. Nelayan. Nah, nelayan-nelayan ini kadang-kadang mereka itu minum khamar ketika berlayar itu. Tahu nggak, ini ulama pengen nih, ini kan kemungkaran nih, harus dilarang dong. Tapi apakah bilang, ayo kalian, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azm rijsum min amali syaitan, kayak gitu nggak? Bilang, oh ini haram, kamu tinggalkan, ini larangan Allah. Nggak begitu caranya. Lihat kearifan seorang ulama. Apa yang terjadi? Itu orang-orang yang suka minum khamr itu nelayan-nelayan, suka diajak seminggu sekali makan katanya, sama ulama ini. Makan bareng gratis semuanya. Terus begitu. Gak dilarang, gak diistilahnya, dinasihatin mungkin pelan-pelan gitu ya. Tapi terus kayak gitu, dicari simpatinya. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus menerus begitu berlanjut. Lama-kelamaan itu orang jatuh hati. Mereka nelayan-nelayan ini yang bermaksiat ini jatuh hati sama orang ini. Jatuh hati gitu, tertarik rasa simpatinya. Apa yang terjadi kemudian? Mereka itu bertobat. Minta langsung, mereka pengen taubat sama ulama itu tanpa dikasih tahu khamar itu, karena mereka juga tahu khamar itu haram. Lihat cara ulama, kearifan yang sangat bijaksana ya kan, menyadarkan orang dengan cara-cara yang bijaksana. Itu lebih berdampak Mas, ketimbang sampean merocos, ngomelin sana, ngomelin sini dengan alasan ini kemungkaran, ini nggak bisa dibiarkan. Ya Allah ya Karim, itu dari mana itu ajaran kayak begitu? Wali Songo dulu berdakwah ke Indonesia kayak gimana emang? Kita baca sejarah kan, dengan penuh kedamaian kan. Dan sekarang lihat apa buahnya mereka, buah dakwah dari mereka itu. Islam tersebar berbagai belahan Nusantara. Caranya begitu. Jadi Islam itu lebih banyak tersebar dengan cara begitu. Ada fakta-fakta dalam sejarah Islam peperangan itu, kalau sampean baca satu persatu nih latar belakang peristiwanya, itu rata-rata begitu. Imam membela diri atau menghilangkan kezoliman gitu loh. Bukan dalam arti sifatnya ofensif, orang beda keyakinan, dia perangi gitu. Enggak ada. Orang ayat Qurannya sendiri tegas kok, nggak boleh maksa orang.
Itu dalam beragama ya. Kok bisa-bisanya Anda punya anggapan, oh Islam agama perang, Islam dari mana itu? Jadi saya kira begitu ya. Kita perlu mengoreksi bagaimana cara kita meluruskan apa yang kita sangka salah itu. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan yang salah juga. Kita pengen mengoreksi yang salah tapi caranya salah. Ya Anda terjatuh dalam kesalahan yang lebih besar pada akhirnya. Iya. Jadi ibarat kata mencoba mengoreksi dengan cara yang salah itu seperti mencuci baju dengan air kotor jatuhnya. Iya, gitulah kira-kira. Nggak akan bersih juga gitu akan kan. bersih, kopi ditumpahin ke baju, pengen nyuci nggak bisa. Nggak bisa. Nyuci baju pakai air kopi misalnya kan gitu. Harus dengan air putih ya. Artinya tidak harus dengan kebijaksanaan. Itu yang saya lihat ya. Ada beberapa orang yang kadang saya ajak ngobrol gitu, cara menyadarkan itu begitu. Pernah tuh saya waktu ceramah di suatu masjid, pengurus masjidnya itu cerita. Pernah Mas, saya katanya kaki saya tuh dilempar sama beling. Ada anak muda berantem. Anak muda berantem main beling, begitu berantem kemudian beliau pengen misahin, kena belingnya. Sakit banget katanya. Tapi kalau saya mau marah saya bisa marah. Apa coba yang dia lakukan? Diajak dulu. Udah pada makan belum? Belum katanya dulunya, jawab lagi berantem tuh. Lagi berantem apa begini, bilang belum. Ayo makan dulu, diajak makan. Kita berantem lagi gitu. Berantem lagi. Diajak makan, habis diajak makan kemudian diajak ngobrol. Karena ada orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan semacam itu karena dia kehilangan arah, punya batin yang kering, perlu bimbingan gitu loh. Kalau mereka dapat tempat yang cocok, kadang mereka mau tobat sebenarnya. Akhirnya apa coba yang terjadi Mas? Itu subhanallah sama orang ini ya, sama bapak-bapak ini. Orang ini diajak ke masjid, diajak ibadah, kemudian diajak sholat. Coba kalau seandainya bapak-bapak ini marah, apa yang terjadi? Kabur dua-duanya ya kan? Benar. Subhanallah, gara kelemah lembutannya itu diajak, kemudian dinasihati, kemudian ditanya apa masalahnya, curhat dan semacam. Mungkin dia mendapatkan ketenangan di masjid itu. Apa yang terjadi? Sekarang katanya mondok orangnya di pesantren. Mondok. Masya Allah. Dipondokin sama bapak ini. Subhanallah, memberi hidayah. Dan ada salah satu hadis, subhanallah ya, ini motivasi bagi siapapun yang berjalan di dalam jalan dakwah. Li ayyuhdabika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am. Jadi engkau memberi hidayah satu orang itu lebih baik kata Nabi ketimbang mendapatkan onta merah. Ya yahdiyabikallahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Au kama qala. Memberi hidayah satu orang itu lebih baik ketimbang mendapatkan onta merah. Onta merah itu Mas kendaraan termewah di zaman Nabi. Zaman kita kayak Ferrari, kayak Lambo, kayak gitu-gitu loh. Ada hal yang istimewa sekali. Ngasih hidayah satu orang. Ada orang hidupnya gelap, Anda cerahkan dengan nasihat Anda, dengan petuah-petuah Anda, dengan ajakan Anda, dengan ekspresi wajah Anda yang barangkali bisa menyejukkan batinnya. Itu lebih baik ketimbang mendapatkan sesuatu yang mewah di zaman Nabi itu. Lebih berharga gitu loh. Itu satu orang. Jadi orang itu rata-rata begitu Mas. Orang itu kadang tersadarkan bukan hanya dengan mulut tapi dengan tindakan. Lisanul hal afdal min lisanil maqal. Gitu kata orang Arab. Lisan keadaan itu lebih berdampak ketimbang lisan ucapan. Sampai ngomong, ayo mari saudara-saudara kita bangun rasa tawakal kepada Allah, rasa ikhlas. Tapi sampai sedih tidak mencerminkan ajaran itu. Ayo sore kita sholat. Bapak ngaruh anaknya sholat. Di sini gak pernah sholat. Gimana? Tapi kalau seandainya bapak, anaknya ngelihat bapaknya, masya Allah tiap subuh ke masjid, zuhur ke masjid. Anaknya kan ngelihat tuh. Keadaannya itu secara tidak sadar itu sudah menasihati sang anak. Padahal akan terdorong kan? Malu kalau nggak ikut. Malu kan? Atau misalnya, ayo Pak, aku pengen sekali-kali ikutlah. Gitu, itu jadi metode kalau memang kita jujur ingin mengoreksi apa yang kita sangka salah. Koreksi terlebih dulu cara kita mengoreksi yang salah itu. Benar atau salah itu caranya? Berbicara seperti bahasa kaumnya lah ya. Berarti kalau cara mengoreksi Anda salah, berarti niatan Anda itu bukan mengoreksi yang salah. Anda punya kepentingan berarti kalau begitu. Masih ada dunianya di sana ya. Kalau memang niatan, suka ada bilang gini, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat gitu kan. Dengan alasan kita pengen dakwah, walaupun satu ayat. Saudara menyampaikan satu ayat harus dengan pemahaman yang benar. Kalau sampai nggak paham ayatnya, disampaikan ke orang, ya Anda menyesatkan orang lain. Menyesatkan pemahaman lagi. Iya, menyampaikan tuh maksudnya apa? Menyampaikan kalau memang Anda paham ya. Oke, saya misalnya saya nggak paham. Minimal Anda menerima pemahaman yang benar dari orang yang paham. Kata ustadz ini begini, ustadznya juga beneran ustadz lagi. Ya sudah itu sampaikan. Ada keluarga misalnya bapak atau misalnya sebagai ibu menyampaikan kepada anak, nah ini ajaran Nabi, nah ini ajaran Al-Quran. Dari mana ibu bapak mendapat penjelasan? Dari ustadz.
Ustaznya juga terpercaya keilmuannya, teruji keilmuannya. Itu nggak jadi masalah. Adapun orang kemudian merecoki dunia media sosial, ngutip 1-2 ayat, kemudian dengan hawa nafsunya, dengan alasan sampaikan walaupun 1 ayat, itu bukan bagian dari dakwah, itu merusak agama, kayak begitu, merusak agama. Gak semua orang punya kapasitas untuk menyampaikan dan memahami teks agama itu. Teks agama itu orang tuh bisa belajar berpuluhan tahun, Mas. Terus sampai yang baru belajar kemarin kok bisa-bisanya gitu, seenaknya berfatwa, nyalah-nyalahin orang yang udah mondok bertahun-tahun itu. Nyalahin mufti bahkan. Mengalahkan mufti. Ya ini sebenarnya ada beberapa kasus yang mirip sih sebenarnya. Jadi kayak ada beberapa teman-teman gitu yang kemudian akhirnya kita kenal gitu. Kok mau ngaji? Kok mau ikutan ngaji sini? Ya dulu saya takut ngaji, soalnya saya kalau lagi ke tempat ngaji, mungkin dulunya kan memang berada di dunia kemaksiatan gitu. Saya soalnya kalau ngaji saya langsung kena dihakimi gitu, di judgement gitu. Saya apa segala macam gitu kan. Karena ini udah nggak mungkin terselamatkan soalnya. Akhirnya dia takut ngaji. Akhirnya kita mungkin pas kita bareng-bareng, dia mulai tahu, paham, kemudian kita kan kasih kebebasan ibaratnya, mau akhirnya mau ngaji di mana terserah gitu. Bahkan sekarang dia lebih ngaji dibanding kita gitu. Lebih rajin ya. Kita juga ikut senang kan gitu. Yang penting yang pertama beriman dulu, tahu dulu, sisanya kan udah urusan masing-masing. Mungkin ya yang di tempat pengajian datangnya juga nggak salah, cuma mungkin metodenya aja nggak sesuai dengan teman-teman yang berada di masih lebih suka di dunianya gitu kan. Pernah saya, Mas, ceramah di satu masjid milik bank, ya kan? Cerita sama orang bank itu ke saya. Pernah Ustadz, katanya ada seorang Ustadz di sini, kan dia punya pandangan bank itu riba katanya. Akhirnya dia ngisi di masjid, langsung berfatwa di hadapan jemaahnya. Kalian harus meninggalkan pekerjaan ini, riba itu haram. Ya langsung orang enak semuanya, ya kan? Ya kalaupun benar gitu ya, dia nganggap itu riba. Caranya jangan begitu gitu loh, jangan terlalu frontal. Itulah pentingnya kita mengoreksi cara ini, penting nih. Kalaupun benar itu salah, kalaupun benar ya, kalaupun pandangannya benar nih bahwa bunga bank itu riba, kalaupun benar nih pandangan, cara Anda menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara begitu, jangan terlalu frontal. Yang ada orang tuh gak bakal sadar, ya Anda semakin muak dengan ajakan Anda gitu loh. Iya kan? Ada prosesnya gitu ya. Iya, kalaupun meskipun nah lagi-lagi nih soal begini juga sama tuh, soal beda pendapat ulama. Di satu sudut pandang itu, Mas. Jadi bunga bank itu ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Perbedaan sudut pandang. Jadi mereka itu menghasilkan hukum. Bagi saya tidak, bagi saya iya, karena sudut pandangnya berbeda. Kadang-kadang cara mereka memahami persoalan juga beda. Yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan iya. Gimana kita sebagai orang awam? Jangan sinis sama orang-orang yang punya pandangan beda selama ada dasarnya gitu loh. Itulah maksud kita. Bagaimanapun ada dasar, ini yang ngomong ulama, ini yang ngomong ulama. Punya sudut pandang beda, sama-sama ulama. Rujukannya sama-sama Quran. Semuanya sepakat riba itu haram. Semuanya sepakat. Gak ada orang muslim yang halalkan riba itu. Ulama muslim. Semuanya sepakat riba. Tapi bunga bank itu riba apa kagak gitu loh. Itu orang beda pendapat. Beda sudut pandang gitu loh. Anda mau mengikuti yang haram, ahlan wa sahlan. Kalau memang Anda puas dengan pendapat itu. Tapi ada orang-orang dosa, termasuk ulama Al-Azhar. Ayo, mau ngomong apa? Mereka punya pandangan berbeda bahwa transaksi bank itu bukan bagian dari riba. Apakah mereka menghalalkan riba? Enggak. Mereka hanya memandang bahwa bunga bank itu setelah diteliti proses transaksinya, kemudian dilihat kaidah usul fikihnya, metode istinbat hukum, mereka sampai pada kesimpulan itu bukan bagian dari riba. Oke, saya bukan ahlinya untuk menjelaskan secara detail. Poin saya adalah kita dalam konteks mengajari orang bahwa kalau ada dua pendapat sama-sama ulama yang bilang sama-sama punya landasan, kita ini monggo, ayo kita sama-sama membuka dada kita. Begitu ya. Ya sudahlah, kita husnuzon saja gitu kan. Siapa tahu pendapat kita juga salah, ya kan? Itu bukan menyangkut hal yang fundamental gitu loh. Bukan menyangkut hal yang fundamental. Ya. Itu ya, jadi ibaratnya gini, apa yang antum ngomong barusan juga kalau dipotong juga bisa jadi bahan juga tuh. Masya Allah. Sekarang pertanyaan Pak Antum sebagai closing nih. Jadi sedikit kesimpulan di perbincangan kita adalah Muslim boleh mengucapkan selamat Natal asal yang udah antum sebutkan tadi. Bagus. Jika asalnya tersebut tidak pada urgensi yang terjadi, antum ngucapin selamat Natal nggak? Enggak. Saya nggak punya kolega Kristen, nggak punya dorongan juga. Saya bukan pejabat publik. Saya bukan tokoh agama yang punya dampak luas. Saya orang biasa-biasa saja. Tapi kalau ditanya pendapat ulama menyangkut masalah ini, saya katakan tadi, ada orang punya sudut pandang begini, ada orang punya sudut pandang begini. Saya pengen cuma mengajak orang, ini masyarakat awam terutama, ayo sama-sama kita belajar
berkepala dingin gitu, melihat persoalan itu dengan kepala dingin, bahwa ini pendapat ulama, ini pendapat ulama, sama-sama kita hormati aja gitu loh. Gitu ya. Kalau seandainya pun saya mengucapkan, sekali lagi, pengucapan itu tidak ada sangkut pautnya dengan afirmasi keyakinan bahwa kita membenarkan keyakinan, sama sekali enggak. Saya menolak karena Quran sendiri menolak. Kita terikat dengan penolakan itu ya. Tapi Anda coba belajar untuk membuka kemungkinan bisa jadi orang itu mengucapkan hanya sekadar basa-basi. Kan mungkin aja, dan itu yang terjadi padahal kan. Kenapa kita itu ngotot dengan sudut pandang kita sendiri, sementara orang lain pun punya sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda. Enggak bisa Mas, kalau coba sama tata itu artinya Anda meyakini Yesus sebagai Tuhan. Itu kan menurut Anda Pak. Orang lain punya pandangan berbeda, maksudnya beda, ucapannya itu beda maksudnya. Dan yang kita jadikan patokan itu Mas, al-ma'ani wal maqasid, makna dan maksudnya. Bukan al-alfad wal mabani, bukan lafadznya itu. Apalagi lafadz ini yang bisa dimaknai dengan makna yang berbeda-beda. Bisa jadi begini, bisa jadi begini. Kecuali kalau lafadznya satu bermakna tegas itu, aku ingkar kepada Tuhan, itu udah jelas itu, ya kan? Tapi kalau orang menjawab selamat Natal, itu kan masih ada kemungkinan. Kenapa sih Anda tidak berusaha untuk melihat kemungkinan itu dan berbaik sangka kepada sama Muslim? Ayo kita sama-sama bangun budaya semacam ini supaya kehidupan intelektual kita lebih sehat, supaya kehidupan sosial kita lebih harmonis, dan kita tidak terjebak ke dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Jadi setiap akhir tahun selalu ada polemik seperti ini. Mudah-mudahan episode ini akan mengedukasi cara pandang kita. Justru beberapa teman-teman juga nggak mengucapkan selamat Natal justru karena menghormati teman-teman Nasrani. Ya, jadi kan narasinya seolah-olah teman-teman Nasrani itu terganggu kalau kita nggak ngucapin. Malah teman saya yang Nasrani bilang kita nggak ada masalah loh sebenarnya. Jadi kan kalau orang beranggapan begitu seolah mengecilkan teman-teman Nasrani bahwa lu harus ngucapin juga. Lu nggak ngucapin, lu nggak toleran. Padahal mereka nggak gitu. Mereka baik-baik aja. Mereka dewasa, baik-baik aja, santai. Ya lu mengucapin mau nggak ada pengaruhnya sama gue lagi happy dengan acara gue sendiri. Kan kehappian gue nggak tergantung elu. Kan gitu mereka bilang gitu. Tahu masalahnya di mana Mas? Di mana? Sesama orang Muslim sendiri nih. Itu memang ada yang suka masak. Ada yang suka goreng gitu kan. Seperti itu kan gitu. Mereka bilang gini. Bahan-bahannya dari ustadznya kadang-kadang. Benar. Mereka sendiri yang Nasrani bilang kebahagiaan gua menjalankan hari raya gua nggak dipengaruhi oleh elu. Lu mau ucapin atau nggak ngaruh buat gua kan gitu. Soalnya kalau nggak diucapin lu nggak toleran. Terserah mereka aja begitu dewasanya, kenapa kita enggak kan gitu. Nah ini mungkin episode ini menjadi pendewasaan guys. Jangan terlalu kerdil dalam memandang agama ini. Agama kita luas banget dan ternyata lembut, luas dan juga sangat mudah dalam bersosial gitu ya. Walaupun ada koridor-koridor yang nggak bisa kita seberangi gitu ya. Menyangkut keyakinan. Jadi baik teman-teman semuanya, kita nggak kemudian mensaklekan ini, mau ngucapin kita hormati, nggak ngucapin pun kita hormati. Dan kita juga yakin pasti ada yang nggak setuju dengan tayangan ini. Sudah pasti. Gitu. Itu pun kita hormati, setuju juga kita hormati tentunya juga. Silakan tulis di kolom komen teman-teman semuanya, kira-kira apa yang membuat kalian setuju ataupun tidak, bebas-bebas saja. Dan yang pasti ini adalah mungkin trigger untuk kita kembali membuka dan belajar lagi. Ternyata banyak dari folder-folder dalam agama kita yang belum kita pahami secara luas. Jadi mudah-mudahan ini akan mencerahkan. Dan jika dirasa ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semuanya, ke rekan kalian semuanya, atau bahkan ke teman-teman yang berbeda keyakinan. Jazakallahu khairan saat waktunya. Ini mencerahkan dan insya Allah mudah-mudahan akan mendatangkan diskusi baru yang membuka mungkin satu wahana-wahana baru dalam kasana agama kita. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.